Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Bisa proses perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA secara resmi telah selesai. Ya, kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-CEPA. Penandatanganan dan pertukaran surat atau exchange of letters antara Indonesia dan Komisi Eropa dilakukan langsung Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa Maroš Šefčovič. Pertemuan keduanya diawali sesi Tate-Tate dan kemudian dilanjutkan dengan pertukaran surat atau exchange of letters yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Kesepakatan exchange of letters ini bentuk mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan Indonesia dan Uni Eropa secara konstruktif, konklusi, konkret, dan substansial yang saling menguntungkan. Di sisi lain, dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagang Uni Eropa. Di mana Uni Eropa yang terdiri lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Uni Eropa, Komisi dan Dewan Presiden Commission, EU Commission dan Presiden European Council. Luar biasa, terobosan besar. Setelah 10 tahun negosiasi, hari ini kita tembus, breakthrough. Semua titik-titik persoalan sudah kita selesaikan. Jadi kita sudah punya sekarang perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa, yang ini sebetulnya nanti adalah menjadi free trade agreement. Ya. Hampir semua tarif kita sudah selesai, ya, hampir semuanya 0% di antara kita. Dengan hadirnya perdagangan IEU-CEPA, sekitar 80% pos tarif akan menjadi 0%, sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi Indonesia dan Uni Eropa. Penyelesaian perundingan IEU-CEPA ini secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Pemimpin kedua negara menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100% kepada negara atau entitas yang menjadi mitra dagang Rusia. Trump menyatakan pengenaan tarif akan berlaku mulai September mendatang jika Rusia tidak menghentikan invasi ke Ukraina dalam 50 hari ke depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman tarif dagang. Kali ini ia menargetkan negara-negara mitra dagang Rusia. Trump menyatakan akan mengenakan tarif sekunder sebesar 100% jika Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menghentikan invasi ke Ukraina dalam 50 hari. Trump mengaku kecewa dengan Putin karena menurutnya kesepakatan damai seharusnya sudah tercapai sejak beberapa bulan lalu. Dan jika gencatan senjata tidak terjadi pada September 2025, tarif sekunder akan segera diberlakukan. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. I use trade for a lot of things, but it's great for settling wars. It's a horrible war, and it should be stopped. And so if it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing, secondary tariffs. And they're biting. And I hope we don't get to the point where we do, but I've been hearing so much talk. It's all talk. It's all talk, and then missiles go into Kiev. Ancaman tarif ini ditujukan kepada negara dan entitas yang membeli ekspor Rusia. Meski belum ada rincian produk yang akan terdampak, namun langkah ini berpotensi menekan negara-negara yang masih bergantung pada energi Rusia, termasuk China, India, Brazil, dan Turki. Sebelumnya pada Maret 2025, Trump sempat menyatakan akan menerapkan tarif sekunder untuk minyak dan produk minyak Rusia jika konflik di Ukraina tak kunjung selesai. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, Amerika Serikat secara resmi menunda pemberlakuan tarif resiprokal 32% untuk Indonesia.
Ya, kepastian penundaan tarif impor ini usai upaya negosiasi lanjutan yang dilakukan tim negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menko Erlangga mengungkapkan negosiasi lanjutan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghasilkan kesepakatan bahwa tarif impor 32% yang diberlakukan Amerika Serikat untuk Indonesia resmi ditunda. Dalam pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan perdagangan Amerika Serikat Jameson Greer, Erlangga menegaskan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan penundaan kebijakan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah berjalan. Selain itu, Indonesia juga dipastikan tidak dikenakan tambahan tarif 10% karena gabung dengan BRICS. Adalah kita sebut POS, jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. Jadi kemarin dalam pertemuan di Amerika dengan Sekretari Lutnick maupun Ambasador Greer dari USTR itu menyepakati bahwa apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan. Jadi 3 minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning daripada proposal dan fine tuning daripada apa yang sudah dipertukarkan. Namanya kalau perjanjian dagang kan harus dua pihak, jadi kita cari yang win-win. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG sejauh ini di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat di 7.105,759, menguat 0,12% dan saham-saham yang jadi top gainers diantaranya adalah ada PTRO, Brand, PGO, Wi-Fi, SSIA, PSAT, BLOG, kemudian Ratu, Meri dan juga Inet. Top loser silakan Vina. Ya, top loser ada dari BRPT, TPIA, PANI, Antam, DSSA, PSAB, BKSL, ada MRRT, Arci, PEK, dan juga dari pergerakan sektor pemirsa. Ya. Dari infrastruktur menaik 3,44%, transportasi 0,52% dan teknologi 0,36%. Ya. Sementara dari kesehatan mengalami penurunan 0,16% dan energi turun 0,18%. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus yang terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.